Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam mengkaji tafsir Al-Quran Al-Karim, dan kita masih berada pada surah An-Naba yang merupakan surah yang pertama dari Awsatul Mufassal, dari surah-surah Al-Mufassal yang pertengahan. Demikian pula surah yang pertama yang ada pada juz yang ke-30 di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Amma yatasa'alun, tentang apa yang mereka saling bertanya-tanya. Anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Alladhi hum fihi mukhtalifun, yang mereka saling berselisih tentang berita tersebut. Kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Summa kalla saya'lamun, kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahuinya. Di dalam surah ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di awal surah sebuah pertanyaan yang ditanyakan oleh kaum musyrikin. Amma yatasa'alun, tentang apa yang mereka saling bertanya-tanya. Yang diinginkan dari mereka di sini adalah kaum musyrikin. Mereka bertanya-tanya anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Dan pertanyaan mereka terhadap berita yang besar ini adalah pertanyaan dalam bentuk pengingkaran dan dalam bentuk pendustaan. Anin naba'il azim, tentang berita yang besar yang datang kepada mereka.
yaitu apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tauhid dan tentang kebenaran risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentang Al-Qur'an Al-Karim yang di dalamnya berisi tentang kepastian akan hari kebangkitan. Mereka saling bertanya-tanya tentang hal itu. Apa tujuannya? Agar supaya dalam bentuk mengingkari dan mendustakan Al-Quran, dan dalam bentuk mengingkari dan mendustakan hari kebangkitan. Oleh karena itu mereka saling bertanya-tanya, sehingga membuat orang-orang di sekitarnya itu menjadi ragu terhadap hari kebangkitan. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka di dalamnya tentang berita yang sangat besar itu mereka saling berselisih. Mereka saling berselisih tentang berita tersebut. Dan disebutkan siapa yang diinginkan dari mereka yang berselisih di sini. Mereka adalah kaum musyrikin. Mereka berselisih dalam mensifatkan Al-Quran Al-Karim. Ada yang mengatakan Al-Quran atau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Al-Quran itu hanyalah sihir. Demikian pula di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu hanyalah sebuah syair yang dikarang oleh orang-orang Arab. Maka mereka berselisih tentang berita yang besar yang datang kepada mereka. Dan di antara para ulama menyebutkan bahwa makna dari mereka berselisih di sini, di antara mereka ada yang beriman tentang berita yang besar tersebut, dan di antara mereka ada yang mendustakan, dan di antara mereka ada yang ragu terhadap Al-Quran Al-Karim dan hari kebangkitan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalla saya'lamun, kemudian mereka kelak akan mengetahui hal tersebut, akan kepastian hari kebangkitan dan akan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelak pada hari kiamat mereka akan mengetahui hal tersebut. Ini adalah bentuk ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan kalla, sekali-kali tidak. Ini adalah bentuk kalimat yang apa? Yang menunjukkan makna ancaman, yang mendustakan atau yang membatilkan apa yang mereka ungkapkan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui hal tersebut, mengetahui kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan hal itu, mengucapkan kalla saya'lamun pada kali yang kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan thumma kalla saya'lamun. Ini adalah bentuk penguat bahwa pastinya hari kebangkitan dan bahwa benarnya risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala kuatkan thumma kalla saya'lamun, kemudian kelak
sekali-kali tidak kelak mereka akan mengetahui hal tersebut. Maka dari ayat-ayat ini jamaah sekalian, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat Al-Quran yang ada di dalam surah An-Naba ini. Di antara faedah yang bisa kita petik, yang pertama tentang sifat kaum musyrikin dan tentang sifat orang-orang yang kafir. Mereka saling memberi keraguan terhadap yang lainnya, saling mendustakan dan memberikan keraguan terhadap orang lain. Oleh karena itu mereka saling bertanya-tanya. Ini dalam bentuk pengingkaran dan pendustaan terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara faedah yang bisa kita pelajari dari ayat ini, bahwasanya di antara salah satu metode dalam penyampaian ini adalah metode pertanyaan dan jawaban. Allah Subhanahu wa taala mengawali surah ini dengan bertanya, amma yatasaalun, tentang apa yang mereka saling bertanya-tanya. Kemudian Allah jawab, 'anil naba'il 'azim. Maka ini salah satu metode di dalam Al-Quran, metode soal dan jawaban, metode pertanyaan dan jawaban yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula jamaah sekalian, di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, bahwasanya perkara hari kebangkitan itu merupakan hal yang sangat besar. Dan di dalam Al-Quran banyak disebutkan tentang kepastian hari kebangkitan, tentang kepastian hari kebangkitan. Oleh karena itu dia menjadi berita yang sangat besar dan menjadi ciri dari ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensifatkan berita tentang hari kebangkitan ini dengan sifat al-azim, sesuatu yang sangat besar. Allah katakan 'alin naba'il 'azim, berita yang sangat besar. Maka hari kebangkitan adalah hari yang merupakan kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan di dalamnya tentang pastinya hari kebangkitan, di mana manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dibangkitkan dan berkumpul di padang mahsyar. Demikian pula jamaah sekalian, di antara faedah yang bisa kita ambil dari beberapa ayat yang ada di dalam surah An-Naba ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mana mereka berselisih di dalamnya. Dan ini merupakan salah satu ciri dari kaum musyrikin. Demikian pula ciri dari orang-orang kafir, ciri dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, di mana mereka selalu berselisih dan selalu bertengkar dalam masalah agama. Kemudian jamaah sekalian, di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat-ayat Al-Quran yang ada di dalam surah An-Naba ini, bahwasanya pada hari kiamat itu akan nampak kedustaan dari pendustaan
yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala katakan, kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui hal tersebut. Kemudian dikuatkan oleh Allah, summa kalla saya'lamun, kemudian benar-benar kelak mereka akan mengetahui hal tersebut. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula di antara faedah yang bisa kita ambil di dalam ayat ini, yaitu besarnya perkara tentang hari kebangkitan, di mana dia adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kepastian dari hari kebangkitan. Dan masih banyak faedah-faedah yang lain terkait dengan 5 ayat di dalam surah An-Naba yang pertama ini. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang beberapa ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang beberapa perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam naj'alil arda mihada. Ini dimulai dari sini, kemudian sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata. Allah ingatkan tentang penciptaan langit dan bumi, penciptaan gunung, dan di mana penciptaan siang dan malam. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan yang seluruh dari itu menunjukkan akan kepastian hari kebangkitan, menunjukkan akan kepastian hari kebangkitan, di mana manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nantinya. Mungkin sampai sekian apa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya dan memberi kebaikan kepada kita seluruhnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.